Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah sampaikan kita pada bulan Sya'ban, bulan yang Nabi SAW memperbanyak puasa, lebih banyak berpuasa di bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan tentunya kita berharap kita juga diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk sampai pada bulan Ramadan yang kurang lebih setengah bulan lagi. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, kita lanjut kemarin pada bab yang ke-251, bab Al-Kibr, bab tentang kesombongan atau takabur. Qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Abi ibni Zuhair an Zaid ibni Aslam qala la'alamuhu illa an Atha bin Yasar an Abdullah bin Amr qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya beliau suatu ketika duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan para sahabat di mana mereka duduk di sisi utusan Allah yang paling mulia yaitu Nabi SAW. Tentunya di sana adalah kebaikan, bermajlis bersama Nabi SAW, maka majlis yang penuh barokah, penuh dengan ilmu. Faja'a rajulun min ahlil badiyah, kemudian datang seorang laki-laki dari kampung orang Arab Badui. Alaihi hubbata sijan, yang dia dalam keadaan menggunakan jubah yang berwarna hijau, saijan. Hatta qama ala rasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia berdiri di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini di dekat kepala Nabi, maksudnya berdiri dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, inna sahibakum qad wada'a kulla farisin. Sesungguhnya teman kalian telah menundukkan setiap penunggang kuda. Kemudian aw qala yuridu an yad'a kulla farisin wa yarfa'a kulla ra'in. Atau kata dia, teman kalian telah mengangkat setiap penggembala menjadi pemimpin. Jadi dia berkata tentang sahabat-sahabat Nabi SAW yang Allah jadikan mereka, kekuatan-kekuatan mereka di dalam pasukan-pasukannya, mereka dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bimajami'i hubbatihi. Kemudian Nabi SAW kemudian memegang bagian dari jubahnya sambil bersabda,
Ya, sambil bersabda kepada orang yang tadi pakai jubah warna hijau. Ala ara alaika libasan man la ya'kil. Tidakkah aku melihat kepada engkau telah menggunakan pakaian seperti pakaiannya orang yang kurang akalnya. Ya, Nabi mengingatkan tentang kaifiyah dia di dalam memakai jubahnya. Mengingatkan untuk menggunakannya dengan cara yang baik. Kemudian kemudian Nabi SAW memberikan pengajaran. Inna Nabi Allahi Nuhan, sesungguhnya Nabi Allah yaitu Nabi Nuh. Nuh adalah Rasul yang pertama. Nabi yang pertama Adam. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Dapatnya cuma satu kapal pun isinya tidak hanya orang, ada hewan-hewan. Ya. Padahal dakwahnya selama 950 tahun. Siapa di antara kita yang mampu bertahan berdakwah sekian lama nggak punya pengikut? Bukan waktu yang sedikit, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, bahkan anaknya Kanaan tidak ikut. Ya, hanya sedikit dari penduduknya yang ikut. Padahal beliau berdakwahnya siang malam. Ya, laila wa nahara. Malam, siang beliau dakwah. Artinya semangat beliau dalam berdakwah walaupun selama 950 tahun kurang lebih enggak dapat banyak pengikut. Bahkan hanya sedikit. Ya. Yang disebutkan kalau kita lihat di dalam surat Nuh. Surat Nuh di juz ke 29. Inni da'autu qaumi laila wa nahara, kata beliau. Sesungguhnya aku tuh mendakwai kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan itu tidaklah menambah kecuali mereka malah tambah lari. Ya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maknanya setiap kali aku seru mereka mendekati perkara yang hak, mereka makin lari darinya dan makin jauh menyimpang. Ya. Wa inni kullama da'autuhum, dan setiap kali aku menyeru mereka, ya, litaghfira lahum, ya, agar engkau mengampuni mereka, ya, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, itu mereka langsung memasukkan anak jari mereka ke telinga mereka. Ya, wastaghsyaw thiyabahum, bahkan mereka menutupi bajunya ke mukanya. Jadi seolah-olah tidak ingin mendengarkan seruannya Nabi Nuh. Ya. Masya Allah ya, ini betapa manusia kalau sudah nggak mau dapat hidayah itu. Nabi Nuh seorang Rasul yang mulia yang mendakwai mereka selama 1000 tahun kurang 50 atau 950 tahun. Gak nambah, bahkan mereka malah nutupi telinga mereka, ya, menyumpalnya, kemudian menutupi wajahnya, nggak mau mendengar seruannya Nabi Nuh. Inilah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan pada beliau yang senantiasa bersabar, dan sebagai pelajaran bagi kita bahwa dakwah itu memang butuh sabar, karena kita hanya melaksanakan perintah, hidayahnya milik Allah. Ya, hidayahnya milik Allah, kita nggak bisa maksain. Ya, kita hanya menyeru, mereka menerima atau tidak itu urusannya Allah. Nabi saja
selama ratusan tahun. Jadi kalau kita hanya 3 kali, 4 kali, orang kok nggak mau mendengar, yuk santai saja. Nggak perlu kemudian marah, bahkan nggak perlu kemudian, waduh, Masya Allah ini, sampai akhirnya meninggalkan dakwahnya. Bukan waktu yang sebentar ya, 950 tahun bersabar menghadapi umatnya. Beliau SAW menyebutkan lamma hadarathul wafat, tatkala Nabi Nuh mau wafat, qala libnihi, beliau berkata kepada anaknya yang beriman, kan tidak hanya Kanaan. Nabi Nuh punya beberapa anak yang darinya manusia bersumber. Ada Sam, ada Ham, ada Yafid. Yafid yang menurunkan bangsa-bangsa Turki, itu keturunannya dari Yafid. Ya. Kemudian saya enggak lupa, kalau enggak Sam yang Ham itu yang menurunkan bangsa Afrika, satunya bangsa-bangsa Eropa. Ya. Kemudian menyebar menjadi manusia. Jadi kita itu juga keturunan Nabi Nuh. Ya. Karena selain keluarga Nuh itu pada wafat ketika terjadi banjir bandang yang menimpa seluruh dunia. Ya. Yang menimpa seluruh dunia pada waktu itu. Nah, tatkala beliau mau wafat, qala libnihi, beliau berkata kepada anaknya, inni qasun 'alaikal wasiyah. Sesungguhnya aku hendak memberikan kepada kalian wasiat. Nah, jadi perkara wasiat ini perkara yang memang dari zaman dahulu disyariatkan. Di Nabi SAW juga mensyariatkan. Jadi kalau mau wafat, kita ngasih wasiat kepada keluarga. Ya, memberikan wasiat kepada keluarga. Kalau urusan harta, wasiatnya enggak boleh lebih dari 1/3. Kalau urusan harta, karena wasiat itu pemberian yang diberikan selain harta waris. Ya, jangan sampai engkau meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin. Maka kalau wasiat maksimal 1/3. Dan itu sudah cukup banyak. Kalau urusan harta. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berwasiat untuk anak-anaknya. Amuruka bithnatain wa anhaka an thintain. Jadi aku memberikan kalian perintah 2 dan melarang kalian juga dari 2. Kita lihat bagaimana wasiat seorang nabi, rasul pertama kepada anak-anaknya. Yang pertama, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa kata beliau? Fa inna as-samawat as-sab'a wal ardina sab'a, karena sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi Nabi Nuh juga sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa langit itu ada 7 lapis zaman Nabi Nuh. Kemudian juga bumi juga ada 7 lapis zaman waktu itu. Zaman pengetahuan belum modern. Mereka sudah dikasih tahu bahwa langit itu ada 7. Kita zaman sekarang aja kalau nggak dikasih tahu ini nggak tahu. Langit ya kayaknya ini aja. Iya nggak? Jadi hampir manusia itu rata-rata tahu langit itu sampai 7 dari mana? Dari Allah Ta'ala. Karena kalau dieksplor dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki nggak bisa. Nggak tahu langit 1 itu batasannya mana aja nggak tahu. Padahal dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mi'raj, ada pintu langit. Kita zaman sekarang ilmuwan tidak tahu itu pintu langit itu yang mana. Loh, nggak bisa sombong kita, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mi'raj lewat pintu. Setiap pintu beliau bertemu dengan malaikat yang menjaganya dan bertemu dengan para nabi sebelumnya. Kadang bertemu Nabi Isa, kadang bertemu dengan Nabi di langit ke-6 bertemu Nabi Musa, langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim.
bertemu Nabi Yusuf, bertemu nabi-nabi sebelumnya. Setiap melewati langit dan setiap langit beliau melewati pintunya. Kita sampai sekarang nggak tahu pintunya di mana. Ya, dengan alat tercanggih, teleskop tercanggih, taruhlah, ternyata nggak punya kemampuan. Pintunya sing kaya ngopo. Termasuk apa? Tingkatan-tingkatan langit kita nggak tahu. Karena memang Allah Ta'ala sebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang. Padahal katanya bintang itu jutaan miliaran tahun cahaya jarene. Bener orang lain enggak tahu kan kita. Jutaan tahun cahaya itu dari mana ya? Hanya perkiraan penelitian. Benar tidaknya enggak tahu. Dan Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Itu ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkau. Loh kok hubungannya apa bintang sebagai alat pelempar setan? Ilmu pengetahuan hanya melihatnya, oh itu bintang beralih, itu bintang ekor. Kan begitu. Allah ngasih tahu bahwa bintang itu salah satu selain sebagai fungsinya hiasan langit, dia juga berfungsi melempar setan. Yang pertama kita tahu karena kalau malam kita lihat langit indah ketika banyak bintang bertaburan di langit. Tapi yang kedua kita nggak tahu kecuali syariat yang ngasih tahu. Ya, ahli fisika juga nggak tahu, ya kan? Tanya sama ahli fisika. Hubungannya apa langit apa bintang sama setan? Padahal Allah telah jelaskan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam beliau telah mendapati pengetahuan bahwa 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bumi juga ada 7 lapis bumi. Di bawah bumi lapis 7 itu neraka. Yang kita tambah bingung lagi. Loh kok bum? Ngiranya magma kan kalau kita itu. Katanya di kerak bumi adanya magma. Lah itu enggak kaitannya dengan itu. Di bawah 7 lapis langit, 7 lapis bumi adalah neraka. Ya. Jadi neraka itu di bawah bumi lapis 7, surga itu di atas langit lapis 7. Yang binasa ketika hari kiamat di antara keduanya. Ya, ketika hari kiamat neraka tidak binasa. Surga tidak binasa. Yang binasa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kata beliau, fa inna samawat as-sab'a wal ardina sab'a law wudi'na fi kiffatin. Kalaulah itu ditaruh di dalam satu timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffati, kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain, ya 2 daun timbangannya. Ini bumi lapis 7 dengan langit lapis 7. Ya. Ini kalimat tauhid la ilaha. Kalau ditimbang, kata beliau, la rajahat bihinna, maka yang lebih kuat, yang lebih maka mengangkat, akan mengangkat, karena mengangkat berarti dia akan lebih berat. Mengangkatlah apa? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu jadi terangkat karena beratnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi betapa agungnya kalimat tersebut sampai 7 lapis langit, 7 lapis bumi tidak sebanding dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan betapa kemuliaan kalimat tersebut. Maka beruntung, bersyukurlah kalau orang memiliki kalimat ini. Ya. Apalagi banyak dalam hadis yang lain ya disebutkan tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah.
Di antaranya apa yang disebutkan ya ibn Adam wahai anak Adam innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, berarti mentauhidkan Allah, pasti kata Allah Ta'ala la ataituka, aku akan berikan kepadamu bi kurabiha, sebanyak bumi pula, maghfirah, ampunan. Kemudian dalam riwayat yang lain keutamaannya, dalam hadis disebutkan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dan dia dalam keadaan punya pengetahuan tentang kalimat tauhid ini ya dan membenarkannya, maka dia masuk surga. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Ya. Bahkan kalaupun orang punya dosa yang banyak, ya, dosa yang banyak, kalau dia masih punya iman, walau sebiji zarrah, kelak dia akan dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana hadis, ahriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari neraka siapa yang ada dalam hatinya walaupun sebiji zarrah dari iman, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka karena punya keimanan walau sebiji zarrah. Man akhiri kalamuhu qawlu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid ini. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan barang siapa yang pingin masuk surga dari seluruh pintu surga, maka dengan kalimat ini. Caranya gimana? Kan pintu surga ada 8. Kalau kita pingin masuk surga dari 8 pintu, caranya hanya dengan mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haq wa anna rahaq adkhalahu Allahu min ay abwabil jannah ats-tsamaniyah syaa." Siapa yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dia bersaksi dengan kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat. Dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh dari ruh milik Allah, dan dia bersaksi surga benar, neraka benar, maka pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana yang dia ingin kehendaki. Ini kalimat tauhid. Bahkan afdhalu dzikri la ilaha illallah, ya. Seutama-utama kalimat zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Termasuk miftahul jannah qaulu la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian disebutkan pula walau anna samawat as-sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamatan
laqasamathunna la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi Nuh, ya, kalaulah 7 langit dan 7 bumi itu merupakan satu lingkaran yang samar, niscaya dia akan terpecahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa subhanallah wa bihamdih fa innaha salatun kulla syai' wa biha yurzaku kullu syai'. Kemudian beliau mengingatkan kepada anaknya, ya, selain masalah tauhid, ya, hendaklah kalian mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih, karena kalimat tersebut merupakan salatnya setiap sesuatu. Ya. Jadi setiap sesuatu selain manusia kan mereka salat, mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita enggak ngerti cara tasbih mereka. Burung-burung yang terbang ke langit, kemudian hewan-hewan, tumbuhan, semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita enggak ngerti tasbih mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 44. Kemudian beliau mengatakan kembali, kalau tadi memerintahkan 2 hal, sekarang beliau mengingatkan wa anhaka anisyirk wal kibr, dan aku melarang kepadamu dari lawan kalimat tauhid, yaitu syirik, wal kibr, dan dari sombong. Inilah wasiat orang yang saleh kepada anak-anaknya. Ya. Wasiat para nabi, kalau Nabi Ibrahim juga berwasiat agar anak-anaknya tidak menyembah berhala. Itu wasiat yang utama. Ya. Wasiatnya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah kalau aku sudah meninggal kelak. Itu wasiatnya orang-orang yang utama. Ya, bukan dia apa yang nanti kau makan, apa yang kau akan jadikan pekerjaan setelah aku meninggal, tetapi apa yang kau sembah. Maka Nabi Nuh pun juga mengingatkan masalah ini. Termasuk beliau melarang dari perkara menyekutukan Allah dan juga perkara kesombongan, karena sombong ini ya tidak akan menyebabkan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mimithqala dzarratin minal kibr, atau kama qala Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya walau sebiji zarah kesombongan. Sombong itu 2. Batalul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan manusia. Ya, jangan sampai kita menolak kebenaran. Dikandani dalile ini masih membantah, itu berarti menolak kebenaran. Ini loh dalilnya, wah, kemudian dia menolak, itu namanya termasuk kategori sombong. Nah, sombong itu biasanya orang taunya itu ketika merendahkan orang lain itu namanya sombong. Padahal menolak kebenaran itu juga sombong. Abu Jahal itu tokoh orang yang dermawan, tapi dia sombong, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga binasa. Ya, Abu Jahal itu kan tokoh dermawan. Ketika Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul, bangsa Arab biasa haji, umrah, mengunjungi Masjidil Haram, tawaf di musim-musim haji, itu sudah lama. Nah, Abu Jahal itu kalau bulan haji, dia senang. Dia akan buat makanan yang banyak untuk jamaah haji. Nah, ahli sedekah Abu Jahal. Tapi ketika Rasul menyeru kepadanya untuk mengatakan kalimat tauhid, dia menolak. Bahkan dialah yang menjadi penyebab peperangan Badar. Jadi perang Badar, ketika itu kafilahnya Abu Sufyan, ya, yang waktu masih kafir, itu katanya dicegat sama Rasul dan para sahabat. Maka Abu Sufyan kemudian mengumandangkan perang karena dia pemimpinnya.
Ya, Utbah bin Abi Rabi'ah di tengah jalan bilang, udahlah kita nggak usah perang, nanti kalau kita perang yang kita perang itu koncone dewe. Iya kan, orang muhajirin yang hijrah ke Madinah itu kerabat-kerabat mereka. Ya, kerabat-kerabat mereka. Abu Jahal masih ada hubungan kekerabatan walaupun nggak terlalu dekat dengan Umar bin Khattab. Makanya Umar ketika masuk Islam di antara yang dikasih tahu pertama ya itu adalah Walid bin Mughirah dan juga Abu Jahal. Karena keluarganya. Kata Utbah, kita tidak usah perang, nanti kalau perang kita hanya memerangi saudara-saudara kita sendiri. Tidak, kita tetap harus, kita sudah berangkat ini, kita harus tunjukkan bahwa kita orang hebat. Kita kumpul di Badar, di sana kita pesta. Biar kita tunjukkan bahwa kita memang orang hebat. Kemudian terjadilah perang. Jadi hampir saja mereka pulang. Tapi Abu Jahal inilah yang kemudian serta-merta menolaknya dan ingin menunjukkan kehebatannya. Dan akhirnya dia terbunuh juga. Di antaranya oleh Ibnu Mas'ud yang membunuhnya. Jadi sombong itu menolak kebenaran juga merendahkan manusia. Orang-orang yang menolak kebenaran itu mereka sombong. Sudah disampaikan dalil tidak mau menerima karena nenek moyangnya masih begitu. Ket biyen ki kaya ngene kok. Nah, ini namanya sombong. Semestinya kita ketika ada dalil ya menerima sami'na wa ata'na. Ya, walaupun mungkin bertentangan dengan apa yang sudah kita yakini dahulu. Ya, orang-orang kafir Quraisy dahulu itu begitu datang Nabi SAW mereka sombong tidak mau menerima karena bertentangan dengan kebiasaan mereka terdahulu. Maka kita jangan sampai yang demikian. Jadilah orang yang berakal, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan setiap ucapan lalu mengikuti yang terbaik. Mengikuti dalil, ya. Apalagi kita beragama mengupayakan dengan dalil, ya, Quran dan Sunnah. Kalau disampaikan kepada kita dalilnya dalam Quran dan Sunnah, maka sepatutnya orang beriman, ya, tidak ada pilihan kecuali menjadikan apa yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai pilihannya, ya. Egonya ditinggalkan, tunduk ya kepada apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian faqultu au qila ya Rasulullah hada syirku qad arafna famal kibr. Ya. Para sahabat waktu itu, ya, artinya orang yang ditemui Nabi waktu itu berkata, ya Rasulullah, ini adalah syirik qad arifna, kami kenal syirik itu. Kategori menyekutukan Allah itu kami kenal. Ya. Tentunya setelah lama. Jadi pada awal-awalnya pun sebagian sahabat itu ada yang karena tidak fahamnya, belum sampainya mereka hampir tergelincir pada kesyirikan seperti sebagian orang Arab dahulu punya Datu Anwat, tempat menaruh pedang. Nah, yang mereka punya maksud dengan naruh pedang itu biar barokah macam-macam. Ya. Kemudian mereka minta pada Rasul ini waktu awal-awal Islam. Ya. Kami dikasih kayak Datu Anwat itu. Maka Nabi mengingatkan mereka bahwa itu adalah perkara menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika sudah lama mereka menjadi mengenal makna kesyirikan.
Famal kibr, lalu bagaimana dengan al-kibr itu? Huwa an yakuna li ahadina khullatun yalbasuha. Apakah kalau kami pakai baju yang bagus itu disebut sombong? Nah, dalam benak mereka kalau kami pakai baju, pakaian yang indah-indah itu kayaknya jadi sombong ya. Qala, kata Nabi, la. Ya, karena itu relatif. Ada orang memang kaya pakainya bajunya bagus ya memang biasa. Ya. Jadi kalau berpakaian yang indah itu bukan kategori sombong. Ya, berpakaian yang bagus itu tidak kategori sombong. Maka beliau bersabda la. Qala fa huwa ayyakuna li ahadina na'lani hasanati lahuma syirkana hasanan. Kemudian dia berkata lagi, apa kalau kita punya dua sendal yang bagus-bagus yang kita pakai ada talinya bagus itu juga disebut sombong? Qala la. Bukan penampilan begitu disebut sombong. Fahuwa an yakuna li ahadina dabatu yarkabuha. Apakah kalau kita pakai hewan yang bagus ketika kita pakai untuk berkendaraan itu juga disebut sombong? La, Nabi berkata la. Ya. Kemudian mereka berkata lagi. Qala fahuwa ayyakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaih. Apakah kalau kemudian kami itu ngajak teman-teman pada berkumpul duduk-duduk, apakah ini juga termasuk kayak orang sombong? La. Nabi berkata kembali tidak. Kemudian ditanya lagi. Famal kibr, kalau begitu apa itu sombong? Nah, kemudian Nabi menjawab, safahul haq wa ghadmun wa hamsun nas. Engkau menolak atau meremehkan kebenaran dan menghina atau merendahkan orang lain. Ya, jadi sombong itu adalah engkau batalul haq, dalam riwayat yang lain itu menolak kebenaran atau meremehkan kebenaran. Ya, dikasih tahu ngeyel itu berarti sombong saja nih. Dikasih tahu ngeyel itu sebenarnya kayak orang sombong. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala darinya. Makanya ketika ada al-haq, kita doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, dan berikan kemampuan rezeki kepada kami untuk bisa mengikuti yang hak tersebut. Jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kedua penyakit, syirik, ya, dan sombong. Sombong dalam dua bentuk pula kita berdoa kepada Allah agar terhindar darinya, yaitu menjadi orang yang suka menolak atau meremehkan kebenaran atau merendahkan orang lain. Ya, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Karena sudah isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.